Halo Sobat Jejak Entrepreneur dimanapun Anda berada. Di sore yang agak mendung ini, saya kebetulan di Tanah Lapang lagi menemani anak saya yang saat ini sedang bermain layang-layang. Dan saya sendiri sedang jogging ya, biar badan sehat gitu ya. Ya, vlog kita kali ini tentang bagaimana kalau ingin buka usaha di era new normal seperti sekarang ini, apa yang harus diperhatikan. Oke, jadi mau buka usaha di era new normal memang kondisinya berbeda dengan tahun yang lalu, dimana saat ini banyak terjadi perubahan perilaku customer ya, atau customer behavior ya. Jadi kalau dulu misalkan customer seneng dengan traveling atau seneng nongkrong di mall, seneng nongkrong di cafe, resto ya, di tempat-tempat keramaian. Nah sekarang mungkin customer tidak suka dengan hal-hal yang sifatnya kumpul-kumpul, dan kebetulan juga ada aturan dari pemerintah juga. Nah itu otomatis akan mempengaruhi customer behavior ya, atau perubahan perilaku customer. Nah sebagai pebisnis atau sebagai entrepreneur tentu harus memperhatikan kira-kira dengan terjadinya perubahan perilaku customer ini, apa yang harus dilakukan, treatment apa yang harus dilakukan dengan bisnisnya ya. Jadi tidak sama lagi ya. Dan tentu hal ini akan berpengaruh juga tentang model bisnisnya atau bentuk bisnisnya ya. Misalkan gini, mau usaha di bidang makanan ya, saat ini apakah waktu yang tepat untuk buka resto atau buka kafe ya? Tentu tidak. Dengan perubahan perilaku customer, tentu seorang entrepreneur akan merubah model bisnisnya. Kalau yang dulu mungkin harus buka kafe, harus buka resto, tentu sekarang ya ghost chicken aja cukup ya, ghost chicken cukup. Atau mungkin frozen food ya, mengubah skema atau mengubah pola di bisnisnya ya. Kemudian yang harus diperhatikan lagi apa? Yang harus diperhatikan lagi adalah menghitung kemampuan modal. Nah, ini kalau modal yang dimiliki ini unlimited, tentu mau model bisnis seperti apapun tidak masalah. Tetapi kalau modal yang dimiliki ini terbatas dan mungkin sedikit ya, kita harus benar-benar menghitung kemampuan modal kita ya. Atau gambarannya gini, misalkan modal kita terbatas, nah kita harus menghemat penggunaan modal kita, jangan terlalu banyak untuk hal-hal yang tidak perlu di bisnis gitu loh, yang tidak relevan untuk saat ini. Misalkan gini, harus menyewa ruko ya, harus menyewa kantor yang luas. Nah, hal ini yang saya sebut tidak relevan. Bisnis yang mungkin seharusnya, misalkan bisnis di bidang makanan ya, mungkin dengan memanfaatkan dapur sudah cukup ya. Tidak usah buka resto, karena ya akan sia-sia nanti ya, akan sia-sia. Dan kita akan banyak keluar uang di awal. Nah, maka berkaitan dengan modal, kalau bisa ya hindari penggunaan modal yang terlalu besar dulu ya, lebih kecil lebih baik ya. Atau seefektif dan seefisien mungkin dalam penggunaan modal kita ya. Kalau bisa memang kita memutar barang-barang yang cepat ya, fast moving ya, modalnya kecil, kita putar, itu lebih baik daripada harus keluar biaya operasional yang tinggi di saat seperti sekarang ini ya. Kemudian yang ketiga, apalagi yang ketiga, tentu pola marketingnya berbeda ya, pola marketingnya berbeda, atau saluran promosinya juga berbeda. Di tahun 2019 ya, bisa jadi bisnis yang sifatnya offline ya, konvensional, oke-oke saja ya,
katakanlah mau buka resto atau kafe, ya nggak apa-apa, harus sewa tempat yang mungkin sedikit agak mahal, tempatnya ramai, strategis, ya tidak ada masalah, ya meskipun Anda keluar modal yang banyak, tentu juga tidak ada masalah karena memang tempatnya ramai dan sangat prospektif, dan Anda tentu bisa menghitung sendiri. Tetapi di era new normal seperti sekarang ini, meskipun tempatnya katakanlah strategis, ramai, ya mungkin tidak relevan kalau Anda harus menyewa tempat. Maka saluran promosinya dengan tadi melihat perubahan perilaku customer, maka online yang lebih dominan untuk saat ini, ya online yang lebih dominan. Ya maka dari itu, kalau Anda sudah menentukan saluran promosi terhadap penjualan produk Anda, maka skill mana yang harus dilatih terhadap tim Anda, itu Anda bisa menentukan, ya. Ibarat kita mau perang, maka amunisinya itu sudah kita siapkan, ya. Oke, saya kira 3 hal itu yang mungkin bisa kita perhatikan kalau mau buka bisnis di era new normal, ya. Oke, semoga bermanfaat vlog kita kali ini. Saya akan melanjutkan jogging saya, ya. Saya akan melanjutkan jogging saya. Semoga Anda semua yang sempat untuk menyimak channel ini, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan salam bangkit dan bermartabat.